Pada hari yang sesuci ini adalah kata-kata, pikiran, atau gagasan yang memadai. Engkau hari ini wafat bagiku. Engkau pertaruhkan segala-galanya demi dosa-dosaku. Engkau tidak hanya menjadi manusia bagiku, tetapi menerima kematian yang paling kejam demi aku. Sebenarnya aku ingin untuk memberi tanggapan yang memadai. Namun ketika aku memandangmu dalam sengsara dan wafatmu, aku hanya dapat mengakui dengan rendah hati bahwa tidak ada satu tanggapan macam apapun yang memadai. Buatlah aku mampu sekedar menghadap dan memandangmu. Tubuhmu diremukkan, kepalamu dilukai, tangan dan kakimu dipangkuan, dadamu tertonggak, jenazahmu terletak di pangkuan ibumu. Semua sudah selesai, semua sudah terjadi, semua sudah terpenuhi. Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Murah, Tuhan yang Maha Pengampun, aku bersembah sujud di hadapanmu. Aku memuliakanmu. Aku berterima kasih kepadamu. Engkau telah membuat segala-galanya baru dengan sengsara dan wafatmu. Salibmu telah ditanam di bumi ini sebagai tanda harapan yang baru. Biarlah aku selalu hidup di bawah salib dan mewartakan harapan yang terpancar di sana. Amin. Hari ini kita dipersatukan di dalam dan dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian 5 dan kirim 5 nomor 5 ayat 1, 1, 2, 1, 4 dan 7. Yeah.
dan perjamuan kudus ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan bersama-sama saudara. Tuhan beserta saudara juga. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, kita menyanyikan Haji bab 79 ayat 1 dan 2. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Adalah berita anugerah Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sedang terimalah petunjuk hidup baru. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh
supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita akan berdiri, kita akan menyanyikan yang cuma 178 dari 1 dan 2, karena kasihnya pada kita. Kita akan membaca Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Biarlah kita tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, saat ini kami merindukan sabda kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, biar Roh-Mu mengurapi kami yang hadir pada hari ini. Bila kami boleh memahami, mengerti akan sabda kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ruhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali ke dalam murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Masih banyak kok. Ia adalah seorang supir bus senior dan sudah berpengalaman. Di rumah ia mempunyai seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil. Suatu saat ketika ia mengawaki mobilnya dengan suatu kecepatan yang tinggi, tiba-tiba remnya blong. Padahal sebelumnya ia sudah memeriksa bahwa mobil tersebut dalam keadaan baik. Ia panik, namun ia sudah sadar dan ia harus memutuskan apa yang harus ia lakukan. Supir ini mempunyai 3 alternatif yang harus segera ia putuskan. Pertama, ia akan melompat dari bus dan ia selamat. Namun konsekuensinya bus akan hancur dan banyak orang mati, lalu ia jadi buronan. Yang kedua, ia membiarkan bus ini melaju dengan berusaha mengurangi resiko. Akibatnya ia pasti luka parah bersama penumpang lainnya. Mungkin ia akan cacat seumur hidup dan akan dihukum. Ketiga, ia tetap mengemudikan bus dan menabrakkan bus dengan posisi yang membahayakan keselamatannya, dan akibatnya penumpang banyak yang selamat, namun sopir sendiri mati. Akibatnya istrinya akan terluka. Saudara, jika sopir bis ini saudara, poin mana yang Anda ambil kira-kira? Mana? Nomor 2, nomor 3. Tidak ada yang diambil gitu. Kalau tidak ada yang diambil nomor 2, berarti biarkan saja. Kalau cacat nanti yang menghidupin anak istri gimana? Masih dihukum lagi. Kalau menabrakkan banyak yang selamat, sopirnya mati, anak istri saya gimana? Ini adalah suatu keputusan dilematis atau serba sulit, tetapi harus dilakukan. Dan ini cerita benar seorang supir, dan supir itu akhirnya memutuskan yang 3 dan dia meninggal. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dalam pembacaan tadi, kita bisa menangkap suatu pergumulan berat Yesus dalam mengemban tugas Bapaknya. Secara nyata ia bisa melihat dan merasakan apa-apa saja yang hendak menjadi keinginan Allah dan yang hendak terjadi atas dirinya, di mana ia menyuruh murid-muridnya turut berdoa agar tidak terbawa pada pencobaan si jahat. Kemudian Yesus berdoa secara pribadi dan sungguh-sungguh. Kita bisa menyaksikan kesungguhan Yesus dalam berdoa, di mana dikatakan bahwa peluh atau keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pertemuan tersebut bukan karena Yesus takut dan gentar menghadapi penderitaan dan siksaan yang harus ia alami. Akan tetapi pergumulan tersebut lebih dikarenakan misi yang harus ia emban, yakni bagaimana ia harus taat kepada Bapa. Kalau hanya sekedar siksaan dan penderitaan, baginya amatlah mudah untuk mengatasinya. Karena apa? Karena ia mempunyai kuasa untuk mengalahkan dan mengatasi
segala penderitaan dan kesakitan itu. Adalah sukar bagi Yesus untuk tidak merasakan sakit yang dideritanya, karena Ia adalah Allah yang mempunyai kuasa. Maka dikatakan tadi, ungkapan cawan sebagai lambang penghukuman dan derita yang harus Ia jalani dengan menanggalkan keilahan dan kuasanya untuk menerima murka Allah. Kelanjutan ini bukanlah sekedar suatu keputusan, namun merupakan suatu hasil pertemuan yang panjang sehingga menghasilkan kesadaran yang penuh untuk taat kepada Allah, agar kehendak Allah jadi dalam dunia ini. Karena itu pertemuan di Getsemani ini merupakan suatu puncak pertemuan panjang karya penyelamatan yang berawal dari pemberontakan Adam dan diakhiri dengan ketaatan Kristus di kayu salib. Karena pemberontakan Adam inilah semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena ketaatan Kristus, maka semua orang yang percaya padanya diselamatkan olehnya. Dan inilah sebabnya, karena ketaatan Yesus, maka kita selamat. Jadi pertemuan ini tidak hanya karena Yesus akan disalib, karena Yesus akan disiksa, karena Yesus akan diberat. Tidak, Yesus bisa mengatasi, Yesus bisa menahan semuanya itu. Tetapi ketaatan untuk merendahkan diri, tidak memakai kuasa keilahan, itulah yang menyebabkan Ia harus, sehingga Ia harus mematuhi kehendak Allah yang sulit. Inilah pergumulan yang sulit bagi Yesus, karena Ia menambahkan segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita diingatkan pada peristiwa kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana kematian yang membawa manusia pada keselamatan akan membuatkan suatu pergumulan, yaitu pergumulan akan ketaatan kepada Yesus, di mana kita harus bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus mau menanggalkan status ilahinya dan rela merendahkan diri menjadi manusia hingga mati di kayu salib. Jumat Agung hari ini kita memaknai dengan suatu ketaatan akan perintahnya. Sebentar lagi kita akan melakukan sakramen baptis kudus dan perjamuan kudus. Kalau nanti kita mendengar bagaimana seorang yang mengikrarkan pengakuannya di hadapan Tuhan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan anggota jemaat yang baru ini nanti akan ditanyakan, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan juru selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membantu hidup kita? Apa yang dimaksud dengan percayakah di sini? Di sini seseorang ketika memutuskan dirinya hendak mengakui imannya, dia mau merespon bahwa hanya Kristus Allah juru selamatnya, hanya Allah penolongnya, dialah yang membebaskan dan melepaskan kita dari maut. Siapa? Ingka punya sih. Ingka. Apakah saudara dengan tulus hati, dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Saudara, janji ini menuntut saudara untuk taat, di mana kita diminta untuk meninggalkan kehidupan lama
dan masuk dalam kehidupan yang baru. Kemudian akan ditanya, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi saudara sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja GKI, atau hanya sekedar ingin menjadi anggota? Ya, setelah dibaptis, setelah mengaku percaya, udah di sini dituntut suatu ketaatan. Dan kemudian apakah saudara berjanji menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Dan jawaban itulah yang harus saudara taati. Ditaati bukan karena suatu paksaan, tetapi dengan suatu kesadaran bahwa kita dipanggil menjadi bagian dari kerajaan. Dan dalam perjamuan nanti kita ingatkan, di mana kita diperintahkan untuk mewaktakan, merayakan, menantikan kedatangannya. Sudah siapkah kita mewaktakan kabar sukacita bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit menyelamatkan kita, dan saat ini bahwa Yesus telah menang atas maut. Bagaimana kita menantikan kedatangan Dia dengan hidup taat? Selamat merayakan perjamuan kudus. Selamat merayakan Jumat Agung. saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptis sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Dia katakan sendiri kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan sampai dengan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Selain itu, saat ini juga akan dilayankan pengakuan percaya untuk saudara-saudara yang pada waktu kanak-kanak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui baptisan serta pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan mendorong kita untuk berperan serta dan melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Kristus Yesus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, menyiapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan dengan air. Bah, Engkau menghukum orang yang berdosa, tetapi memberikan kehidupan baru bagi mereka yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptis, dan di atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptis, dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kemuliaan dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Minta saudara-saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati, dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini, dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas penutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawabmu, saudari Evi Kristina Makakumbu? Ya, saya percaya dan saya berjanji. Apakah jawabmu, saudari Lina Doriana Sinaga? Ya, saya percaya dan saya berjanji. Apa jawabmu, saudara Blessing Carrington Makakumbu?
Ya, saya percaya. Jadi, Ya, saya percaya dan berjanji. apakah jawabmu Ibu Erna Marlina? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Saudara Kristianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Saudara Andreas Junaidi? Apakah jawabmu Ibu Linawati? Saya percaya sudah berjanji. Apakah jawabmu Saudara Liber Jufredi Sinaga? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu Saudara Martinus Stefanus? Ya, saya percaya dan berjanji. Kita mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disakitkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudari Evi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Akan tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Lina Duriana Sinaga, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Blessing Kenton, maka aku meneguhkan engkau menjadi anggota gereja karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ruben Setiadi, aku meneguhkan engkau menjadi bagian kerajaan Allah. Untuk itu, aku mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Ibu Irna Marlina, aku meneguhkan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena bagimu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Aku meneguhkan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Andreas Junaidi, aku meneguhkan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ibu Linawati, aku meneguhkan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akan tidak kamu yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Liber Jufredi Sinaga, aku meneguhkan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang telah ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Stefanus, aku meneguhkan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun karena kau hidup, tetapi bukan lagi kamu yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirimu, dan hidupmu yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihimu dan menyerahkan dirinya untuk kamu. Amin. Yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kami kan saudara, dengan baptisan Tuhan telah memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari dan saudara menjadi berkat bagi sesama. Kami persilakan calon para baptisan dan pengakuan percaya yang ada ke jemaat. Terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus, tanda waris kerajaan Allah, dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memelihara, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dengan kita dan fokus pada Tuhan Allah yang menyambut saudara-saudara di wilayah Jawa Barat, Jalan Albasia nomor 37 Pemanukan, piagam peneguh baptis kuasa dengan nomor anggota 05
atas nama Evi Kristina Makakombo, tempat tanggal lahir Pamanukan 30 Agustus 1985. Kedua, nomor anggota 05.2.5.007 atas nama Lina Koryana Sinaga, tempat tanggal lahir Riau 12 Februari 1980. Pengakuan percaya masing-masing. Pertama, nomor anggota 05.1.8.001 atas nama Blessing Karimton Makakombo, tempat tanggal lahir Pamanukan 3 Juni 1989, baptis kecil 10 Desember tahun 2000, bertempat di gereja GKI Pamanukan. Yang kedua, nomor anggota 05.1.8.003 atas nama Ruben Setiadi, dan keempat Andreas Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus, bagi mereka yang telah dibaptis dewasa dan mengaku percaya. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain saat ini. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus yang pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana dia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh, satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Dalam bersama adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Adakah di antara saudara yang sudah menerima sakramen baptis kudus dewasa atau mengaku percaya sidi, namun belum mendapatkan roti berjamu? Adakah yang tertinggal? Sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia, untuk itu makanlah. Talang minuman subur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang sudah menerima sakramen baptis kudus dewasa atau yang masih percaya namun belum mendapatkan air anggur berjamuan, ada yang ketinggalan? Untuk itu, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia, minumlah. Yang kudus, hai senap batin, puja Tuhan hai Tuhan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. 2 Korintus 8 ayat yang 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini karena boy. Dan tidak mengenal anaknya sendiri, tetapi menyerahkan Dia untuk menambah umat, dan yang berjalan Dia dalam kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, tolonglah kiranya kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan persembahan kami sebagai tanda penyerahan diri kami, yakni tubuh, jiwa, dan roh kami, agar di dalam kehidupan itu kami menemukan sukacita yang sebenarnya oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pulanglah Danes, sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hosiana. Yang baru ya? Saya. Senyum.